Nah, nilai dalam satu pixel ini itu bukanlah nilai yang tunggal, tapi dia memiliki nilai dari masing-masing band yang dibawa oleh sebuah citra. Nah, karena ini adalah Landsat 6, dia masih menggunakan ETM band, dia hanya membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia hanya membawa 6 band saja. Berarti dalam satu pixel ini, dia akan memiliki nilai berapa sih pantauan untuk band biru, band merah, band hijau, near infrared, dan juga mid infrared. Nah, ini pernah kalian lakukan pada saat materi tentang komposit, di mana Pak Wahid yang meminta untuk mengisi worksheet untuk nilai pixel ya, nilai pixel untuk masing-masing objek. Terus kalian interpretasi itu objek apa, dan kalian mengisi 9 nilai pixel dalam satu cakupan objek tersebut. Nah, ini juga sama nih. Di sebuah citra itu nilainya akan berbeda-beda. Satu pixel itu nilainya akan berbeda-beda pada setiap bandnya. Nah, nah ini sebagai contoh, spectral signature of one apple and surrounding vegetation type. Jadi ini sebuah contoh wilayah, yaitu pohon apple, di mana pada pohon apple ini kita analisis pohon apple dan juga vegetasi di sekitarnya. Ya, kita analisis bahwa pada kurva yang berwarna-warni di sini, ada yang warna hijau, ada yang warna pink, dan sebagainya. Ini merupakan pantulan dari objek tersebut pada masing-masing bandnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini kan objek yang berbeda ya. Bahkan ada mangrove sekalipun di sini. Kemudian ada rainforest juga. Tetapi ketika kita tuangkan pada sebuah diagram atau kurva di sini, terlihat bahwa kurva pantulan spektralnya itu memiliki pola yang sama. Jadi ingat-ingat kembali pada saat mata kuliah penginderaan jauh dasar, di situ juga sudah dijelaskan bahwa setiap objek akan memiliki pantulan spektral yang khas. Respon spektral yang khas, baik itu berupa pantulan, ataupun serapan, ataupun backscatter. Jadi masing-masing objek memiliki pantulan yang khas, memiliki spectral signature yang berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lainnya. Tetapi objek yang memiliki jenis yang sama, artinya pada saat kita menjelaskan tentang pola pantulan spektral kan ada 3 ya, objek yang dianggap sebagai penyusun utama yang ada di permukaan bumi ini, yaitu objek vegetasi, tanah, dan juga air. Nah, vegetasi, tanah, dan air itu memiliki pola pantulan yang berbeda-beda. Nah, tetapi contohnya adalah seperti ini nih. Pola pantulan spektral dari vegetasi itu yang tadi saya jelaskan ya, yang bentuknya turun pada biru, tinggi pada hijau, kemudian rendah lagi pada merah, dan menjulang tinggi pada inframerah. Nah, vegetasi apapun itu pasti akan memiliki pola pantulan yang seperti itu, nggak akan berubah. Vegetasi apapun, mau vegetasi di sini ya, ada mangrove, bahkan yang hutan hujan tropis, mau vegetasi yang semak sekalipun, pasti akan memiliki pola yang sama. Pola ya, bukan besaran. Pola yang sama. Yang perlu digarisbawahi adalah pola yang sama. Tetapi vegetasi apapun itu jenisnya, meskipun memiliki pola yang sama, pasti akan memiliki pantulan yang berbeda. Dan pantulan inilah yang akan menjadi ciri khas objek tersebut. Vegetasi polanya pasti sama seperti ini ya, ini vegetasi. Tapi di sini jelas terlihat ada rhizopora, pantulannya berbeda. Rhizopora berwarna kuning. Kemudian bruguera, dia bahkan sama-sama vegetasi mangrove, tetapi dengan spesies yang berbeda, memiliki pola yang sama tetapi dengan besaran yang berbeda. Nah, inilah yang akan kita bahas, yang akan kita teliti pada saat pada saat kita sudah mulai melakukan analisis penginderaan jauh, klasifikasi berdasarkan penginderaan jauh. Yang kita lihat bukan lagi warnanya. Kalau dulu kita penginderaan jauh dasar, kita akan mengklasifikasikan penggunaan lahannya kan berdasarkan warna-warna, berdasarkan tekstur bentuk gitu ya. Kita masih berdasarkan visual. Tapi ketika penginderaan jauh, kita berdasarkan spektral. Jadi kita akan banyak mengolah nilai spektral seperti ini.
Nah, input data multispectral image itu bisa dari dua cara, yaitu supervised approach dan juga unsupervised approach. Nah, sesuai dengan namanya supervised berarti disupervisi. Disupervisi oleh siapa? Disupervisi oleh kita, disupervisi oleh manusia, di mana kita memberikan petunjuk kepada software seperti ini. Ini loh yang dinamakan dengan vegetasi, ini loh yang dinamakan dengan air, ini loh yang dinamakan dengan tanah. Kita memberikan informasi terlebih dahulu kepada software. Lalu kita yang akan menentukan classification algorithmnya. Kita akan menggunakan algoritma apa? Apakah menggunakan maximum likelihood, minimum distance to mean, parallel epipet, atau menggunakan spectral angle mapper, dan sebagainya. Masih banyak sekali. Nah, baru setelah itu diserahkan oleh software untuk memikirkan, mengelompokkan pixel-pixel dengan kategori yang sudah ditentukan berdasarkan algoritma secara statistik dan juga kelas yang sudah ditentukan oleh user. Biarkan dia yang mikir, lalu akan muncul hasilnya akan seperti ini. Kalau unsupervised approach, kita tidak perlu memikirkan kelas-kelas seperti pada yang ada di supervised approach. Unsupervised berarti tidak disupervisi oleh kita, tapi bukan berarti kita tidak mikir sama sekali. Tetap dilakukan supervisi oleh kita, tapi hanya 10%. 10%-nya berupa apa? 10%-nya adalah berupa berapa banyak sih kelas yang akan kita hasilkan. Pertama. Dan yang kedua adalah algoritma yang akan kita gunakan. Apakah K-means ataukah yang lainnya? Ataukah isodata? Biasanya kita menggunakan K-means atau isodata. Nah, dari dua algoritma itu baru kita serahkan ke software memikirkan atau untuk menentukan dari hasil-hasil yang sudah ditentukan berapa kelas nih yang akan dihasilkan, kemudian menggunakan algoritma apa, itu baru akan diproses oleh si software. Tapi tentunya akan mempunyai hasil yang berbeda antara yang disupervisi dan juga yang tidak supervisi. Kalau yang disupervisi kita bisa namakan dengan outputnya adalah thematic map yang berisi information classes. Kita sudah memberitahukan kepada software, ini loh kita ingin melakukan analisis penutup lahan. Oh, ini loh lahan terbangun, ini penutup lahan vegetasi, ini penutup lahan tanah kosong, ini penutup lahan air. Maka tentunya ketika dihasilkan citranya setelah melakukan pemrosesan, dihasilkanlah ini warnanya hijau nih, ini vegetasi, ini warnanya toska nih, ini air, yang warnanya kuning adalah tanah kosong dan sebagainya. Karena memang dari awal sudah kita berikan nama ya, nama kelasnya, kelas vegetasi, kelas tanah, kelas air, kelas bangunan. Tapi beda cerita nih kalau unsupervised. Unsupervised itu kan kita hanya memberikan jumlah kelasnya. Kita akan menghasilkan berapa kelas sih? 10 kelas. Dengan algoritma apa? Dengan algoritma K-means. Berarti outputnya adalah berupa spectral classes. Kelas spektral. Kelas 1, spektralnya seperti ini. Kelas 2, spektralnya seperti ini. Sampai dengan kelas 10. Karena tadi kita pada awal kita sudah menentukan kelasnya adalah ada 10 kelas. Maka pada spectral classes itu bukan lagi seperti yang di atas ya, sudah ada penamaannya, tapi yang di bawah unsupervised itu menggunakan nama kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contohnya Landsat Thematic Mapper Image pada Landsat 97, berarti Landsat 5. Nah, ini kita akan bermain dengan pixel-pixel di sini, kemudian kita nanti akan melihat algoritmanya. Nanti mungkin kalau misalkan dijelaskan pada saat teori masih agak ngawang ya. Pada saat praktikum nanti baru kalian sudah mulai ada gambaran bagaimana kita mulai mempermainkan atau bermain dengan spektral untuk klasifikasi multispektral pertemuan ke-11, 12, dan juga 13. Nah, ini image classification sequence-nya. Yang pertama, kita harus melakukan define kategori. Kita harus melakukan pengelasan terlebih dahulu. Ketika kita akan melakukan pengelasan, melakukan pembuatan kelas, berarti kita sudah mulai ada bayangan nih.
kita ingin menghasilkan citra seperti apa sih? Oh, citra penggunaan lahan. Penggunaan lahannya dengan skala berapa? Kan kita pada RBI itu kan ada ketentuan ya, ketika dengan skala sekian, penggunaan lahan yang harus muncul itu penggunaan lahan apa saja. Nah, kita harus memikirkan itu. Oh, ternyata kita sudah ada bayangan nih, citra kita adalah citra, misalkan citra alos 10 meter. 10 meter berarti skala maksimal yang akan dihasilkan itu berarti 1/20.000 maksimalnya. Oke, berarti kita akan menghasilkan peta citra 1/20.000. Peta penggunaan lahan 1/20.000. Berarti kita buka SNI pada RBI-nya. SNI 1/20.000 itu penggunaan lahan apa saja sih yang akan muncul. Oke, setelah kita tahu objeknya apa saja, maka kita sudah ketemu nih yang pertama. Define category or classes to map. Oke, ini sudah tercentang ya. Ini sudah. Kemudian, yang kedua adalah characterize the categories atau feature extraction. Kemudian, kita akan melakukan analisis terhadap citra kita. Kira-kira mana ya yang dikatakan sebagai bangunan sekolah, bangunan rumah, kemudian bangunan kantor, bangunan industri, dan sebagainya. Kita melakukan analisis terhadap feature extraction di sini. Setelah kita mengetahui nih mana-mana saja, baru kita melakukan classification untuk menentukan metodenya. Apakah kita melakukan yang menggunakan supervised, unsupervised, ataupun hybrid, subpixel, object based, dan seterusnya. Nah, karena kita penilaian digital masih dasarnya digital ya kita saat ini, kita hanya menggunakan dua saja, yaitu supervised dan juga unsupervised. Kalau object based ini kalian bisa pelajari sendiri ya di luar, nanti kita bisa belajar pada saat PJ terapan nanti, atau kalaupun PJ terapan kita tidak ada materi tentang object based, kalian bisa belajar sendiri. Nah, object based ini bisa menggunakan software ArcGIS, atau yang sering digunakan adalah menggunakan software dari, saya lupa ya, biasanya pakai Obia itu. Cuma memang berbayar, jadi kita mau nggak mau pakai Crack. Nah, kemudian baru kita tentukan apa kita akan menghasilkan spectral classes ataukah information classes. Kalau spectral classes berarti kita biasanya menggunakan supervise. Tapi kalau information class berarti kita menggunakan metode supervise. Baru akan dihasilkan map outputnya seperti apa. Nah, alurnya adalah seperti ini. Kita tidak bisa melompat langsung tiba-tiba ke klasifikasinya. Tapi kita harus meruntun terlebih dahulu, kita akan menghasilkan seperti apa, kemudian bagaimana feature extraction-nya, dan sebagainya. Nah, bagaimana nih kalau urutannya seperti ini, Bu? Padahal kita menemukan situasi di mana kita masih bingung sekali terhadap penentuan classes to map-nya. Coret. Oke. Masih bingung sekali nih bagaimana penentuan classes to map-nya. Jadi kan itu akan berpengaruh nih terhadap metode yang akan kita gunakan nanti. Kalau kita masih sama sekali ngawang, kita nggak tahu nih. Ini Alvin lagi renov rumah. Enggak, saya buat dulu. Nah, tuh. Mungkin si Alvin lagi persiapan lebaran nih. Jadinya dia mulai renov rumah. Mana nih Alvin? Udah di-mute belum ya? Oke, udah di-mute. Oke, lanjutkan lagi ya. Bagaimana nih kita untuk melakukan pengelasannya, padahal kalian masih rancu, masih bingung, kita mau mengkelaskan berdasarkan apa ya, toh citra yang kita hadapi sekarang itu citra yang sulit kalian tebak. Contohnya, kalian menemui situasi di mana kalian diberikan sebuah citra oleh dosen kalian, atau oleh pada saat kalian bekerja oleh senior kalian, dan kalian masih rancu, masih bingung, ini nggak tahu nih, ini citra wilayahnya di mana,
kemudian ini warna-warna ini mencerminkan apa. Berarti kalian masih bingung sekali, masih blank terhadap citra itu. Berarti yang perlu kalian lakukan adalah kalian jangan jangan memikirkan pengkelasan terhadap peta kalian, citra kalian. Berarti ya sudah, karena kalian masih sangat bingung terhadap citra kalian, berarti kalian yang perlu kalian lakukan adalah kalian melakukan langsung lompat pada classification di sini. Di sini ya. Dan langsung lompat pada klasifikasi dan memilih metodenya. Metodenya apa? Unsupervised. Tidak disupervisi. Biarkanlah si software itu yang mikir. Kalian hanya perlu memikirkan metodenya apa, algoritmanya apa, apakah menggunakan Camel ataupun ISO data, kemudian berapa kelasnya. Oke, karena kalian bingung sekali, ya sudah, kalian tentukan dulu, oke 5 kelas. Maka akan menghasilkan spectral classes. Nanti akan dihasilkan kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari situ, kalian akan bisa melakukan membayangkan, oh ternyata pada kelas 1 ini, dia hanya muncul pada samping-samping pesisir misalkan. Oke, berarti ini sudah bisa ditebak nih. Wilayah yang tepi-tepi ini kemungkinan besar adalah vegetasi yang berdekat, yang sifatnya adalah vegetasi basah, mungkin mangrove. Oke, kelas kedua, kok tahu-tahu letaknya ada di sebelah utara atau sebelah tengah-tengah yang jauh dari pesisir, dan dia ngeblok. Oh mungkin, masih mungkin ya di sini, ini masih simpulan sementara. Oh mungkin ini adalah vegetasi yang kering, yang tidak terendam oleh air. Oke, disimpan dulu. Oke, kemudian kelas ketiga. Kok ini kelas ketiga bentuknya rapi dan memanjang, tidak berliuk-liuk. Oh, berarti ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah jalan. Kemudian kelas keempat, ini ada yang panjang lagi, tapi meliuk-liuk nih. Oke, mungkin bisa disimpulkan sementara itu sungai. Dan kelima, ada semacam bentuk yang abstrak, tapi dia bentuknya adalah mengikuti jalan. Bisa disimpulkan itu adalah sebuah bangunan. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan seperti ini? Yang seperti saya sebutkan tadi, kelas 1 itu ini, kelas 2 ini. Otak kita juga berpikir bagaimana si 8 kunci interpretasi pada saat pendengaran jauh dasar. Itu meskipun kita sudah semua by digital, by pixel, kunci interpretasi itu tidak boleh dihilangkan. Tadi ya saya bilang, kok di sebelahnya ada pesisir, di dekat dengan pesisir, kemudian warnanya juga gelap. Itu kan kunci interpretasi asosiasi, kunci interpretasi status, dan juga kunci interpretasi warna dan warna. Ya enggak? Jadi meskipun ini semua serba digital, otak kita itu sudah harus refleks untuk membreakdown kunci interpretasi. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan spectral class 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa. Oke, tadi kita punya simpulan sementara ya. Simpulan sementara bahwa kelas 1 itu adalah vegetasi basah atau mangrove, yang kedua adalah vegetasi kering, kemudian yang kelas ketiga adalah jalan, kelas keempat sungai, dan kelas kelima adalah bangunan. Kita simpan terlebih dahulu. Tapi yang namanya unsupervised, kita jangan langsung bisa selesai pada tahapan tadi. Ya udah, pasrah aja Bu, hasilnya seperti itu. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, maka nanti ketika kita melakukan akurasi, tentunya hasilnya akan sangat menghasilkan akurasi yang rendah. Maka apa yang harus kalian lakukan setelah melakukan klasifikasi unsupervised? Yang harus dilakukan setelahnya adalah mengkelaskan lagi, melakukan klasifikasi lagi dengan metode supervised dengan dasar pengkelasannya, classes to map-nya adalah hasil dari klasifikasi unsupervised tadi. Bingung nggak di sini? Jadi classes to map-nya adalah bangunan. Oke, jadi pada bingung ya. Tadi kelas 1 tadi kan mangrove, kemudian vegetasi non mangrove, kemudian jalan, sungai, dan juga bangunan. Ya udah, kelima kelas ini kalian masukkan sebagai dasar untuk klasifikasi supervised. Kalian memberitahukan kepada software, seperti ini loh ditunjukkan yang namanya bangunan, yang ini loh yang namanya mangrove, dan seterusnya.
Lalu, berarti kan kalian sudah memenuhi classes to map di sini ya. Feature extension juga sudah. Kemudian pada klasifikasi, tinggal memilih metode supervise dan memilih algoritmanya. Apakah menggunakan apa tadi, maximum likelihood, minimum to mean, ataukah parallel epipet. Nah, nanti akan dihasilkan information class, bukan lagi spectral class, tapi information class. Seperti itu alurnya. Tapi kalau misalkan kalian sudah citra itu sudah jelas sekali, kemudian kalian juga sudah ada perintah, silahkan melakukan klasifikasi penggunaan lahan disesuaikan dengan output peta kalian. Ya berarti kalian sudah tidak perlu melakukan klasifikasi unsupervised terlebih dahulu. Kalian bisa langsung melakukan klasifikasi dengan supervised. Jadi melakukan pengelasan classes to map-nya, kemudian mengekstraksi feature-nya, kemudian melakukan klasifikasi supervised, metode supervised dengan berbagai algoritmanya, dan dihasilkanlah information to class. Nah, di sini penjelasan lebih jelasnya define kategori classes to map-nya. Ini sudah saya ringkas ya dengan bahasa Indonesia. Ini penjelasan detailnya menggunakan bahasa Inggris di sini. Nah, jadi kita di sini kita mengkelaskannya bukan seperti pengkelasan pada saat kita pengkelasan statistik, menggunakan data-data statistik. Karena di sini kita menggunakan spektra, kita mengkelaskannya pada ruang spektral atau spectral space. Nah, spectral space-nya itu bayangannya gimana sih? Bayangannya ya seperti ini nih. Contohnya, misalkan pada citra ini, jadi kayak ruang maya gitu ya, kita ya hanya membayangkan saja, tapi sebenarnya masih bisa digambar, masih bisa dibuat yang lebih nyata lagi. Misalkan kita punya citra, kemudian kita breakdown ke band 3 untuk kurva Y, untuk sumbu Y, dan band 4 untuk sumbu X. Nah, nanti ketika kita distribusikan nih, air itu berapa sih nilainya pada band merah, pada band 3, oh di sini nih, pixel kita taruh di sini. Pixel air ya. Pixel, ini misalkan pixel air pada lokasi di sini nih, misalkan nih, ini air ya. Oke, ini yang warna biru yang saya dot warna biru di sini. Oke, kita analisis berapa sih nilai pada band 4, berapa nilai pada band 3-nya. Oh, ternyata dia ada di sini. Pada W yang saya tulis di sini. Oke, kemudian pada air yang di sini. Berapa nilai band 4 dan band 3-nya? Ternyata di sini. Dan seterusnya. Kemudian hal yang sama juga akan kita lakukan analisis pada band forest, pada objek forest. Bandnya band 4 dan band 3 itu nilainya berapa. Nah, nanti ketika semua sudah terplotkan pada spectral space, maka sebenarnya dia itu akan melakukan pengelompokan tersendiri. Band air, objek air ya akan mengumpul di sini semua. Forest, hutan juga akan mengumpul di sini semua. Urban atau bangunan kota juga akan mengumpul di sini semua. Nah, nanti pengumpulan ini itu baru sebelum dilakukan klasifikasi. Nanti klasifikasinya nanti itu kan kita menggunakan data menggunakan statistical rule ya. Statistical rule ini diterapkan pada pada diagram di sini. Nanti dia yang akan membagi-bagi apakah air tetap akan bertahan di sini. Kalau air dengan objek-objek yang lain kan jauh ya, lumayan jaraknya, jarak spektral space-nya. Maka bisa dikatakan air mah aman, dia akan bertahan di sini saja. Tapi ini yang menjadi perbedaan hasilnya di berbagai algoritmanya. Karena urban dengan sand, dengan cone, dengan hay, dengan forest ini jarak spektralnya berdekatan, tentunya dengan algoritma yang berbeda pula, posisi ini juga akan berbeda juga. Bisa jadi pada algoritma maximum likelihood, urban itu nggak cuma sebatas ini saja, tapi dia bisa melebar sampai sini. Nanti sand akan segini. Tapi beda cerita nih, nanti ketika kita menggunakan algoritma yang lain, bisa jadi urban ya udah segini saja. Sand juga akan segini saja. Jadi nanti penentuan
segerombol ini tuh akan masuk ke kelas mana itu berdasarkan statistical rule masing-masing algoritmanya. Nanti ya minggu depan kita akan membreakdown algoritmanya, ada berapa tiga? Ada 5 algoritmanya. Nah, jadi why is a statistical description requires for each training site basis of zone classification maximize between class difference and minimize within class variability-nya. Jadi statistical rule itu dia berperan pada saat basisnya utama adalah 2. Dia berapa sih nilai maksimumnya di antara masing-masing kelas yang berbeda. Jadi di sini berapa sih kelas water ini maksimumnya tuh berapa, urban ini maksimumnya tuh berapa. Kemudian minimize within class variability-nya. Masing-masing gerombol di sini dia harus memiliki nilai varian yang sangat sedikit. Jadi memang dicari kemiripannya, similar spectral signature. Jadi dicari kemiripannya dan dicari jarak termaksimum antar kelasnya. Semua algoritma memiliki aturan seperti ini. Yang akan membedakan nanti adalah pengaturan di masing-masing kelasnya. Gitu ya. Nanti ini sudah masuk ke teori minggu depan, akan kita bahas minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita sejam saja ya, karena saya jam 9 harus berangkat dari rumah, kan ada praktikum PJ dasar. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, saya sudahi ya. Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ya. Saya izin bertanya mengenai pengkategorian atau pengkelasan dari tadi apa namanya Cire itu dalam mengkategorikan itu menggunakan metode supervise itu apakah dari sistemnya itu ada generalisasi dalam objeknya Bu, dalam apa namanya mengidentifikasi objek tersebut Bu. Kemudian apakah dari algoritma tersebut ada terspesifikasi ataupun tergeneralisasi. Terima kasih. Oke, jadi pada saat kita melakukan klasifikasi multispektral, kita kan sesuai namanya ya, klasifikasi multispektral itu spectral base yang akan dibaca oleh software dan yang akan kita tentukan adalah nilai spektralnya. Nah, ketika kita melakukan klasifikasi multispektral, terus tadi Asar bilang kan, kita mau melakukan klasifikasi supervised. Nah, supervised itu apakah ada generalisasi atau tidak, itu tadi bergantung dengan algoritma yang kita gunakan. Masing-masing algoritma itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Misalkan nih, kita melakukan klasifikasi multispektral, metodenya supervised dengan algoritma maximum likelihood. Ternyata pada maximum likelihood, pada kurva yang saya tunjukkan tadi, ternyata pada gerombolan atau pada kelompok objek air dia aman karena jaraknya jauh dengan objek-objek yang lainnya. Tetapi pada objek yang bagian utara kan ada urban, kemudian yang bawahnya lagi ada sand, kemudian ada corn. Nah, itu kan jarak spektralnya kan sangat pendek. Nah, ketika kita menerapkan algoritma maksimum likelihood pada klasifikasi kita, memungkinkan tidak si software itu akan adanya generalisasi, sangat memungkinkan. Karena pada maksimum likelihood itu, algoritma tersebut itu menganggap yang masuk pada masing-masing kelas tersebut adalah nilai dengan maksimum sekian. Dengan pertimbangannya tertentu ya, nanti minggu depan akan kita detailkan pertimbangannya seperti apa. Misalkan maksimumnya tuh nilainya tuh sekian, dengan standar deviasi sekian. Artinya ada generalisasi pada objek yang berada di wilayah perbatasan. Tadi ya, urban sama sand itu kan jarak spektralnya sangat berdekatan. Nah, ketika ada pixel yang lokasinya berdekatan di antara urban dan sand tersebut, dan nilainya itu masuk ke, misalkan nih pada saat algoritmanya kita gunakan maksimum likelihood, ternyata nilainya tuh mepet sekali dengan nilai urban. Jadi
Misalkan nih maksimumnya tuh nilainya 100. Nah, dia 99,8. Nah, di situ kan kita mulai ada si software itu mulai memasukkan aspek generalisasi. Udahlah 99,8 kan di hampir 100. Udah masukkan saja ke urban. Termasuk ketika nilainya adalah 100,1. Itu mirip nih dengan urban. Masukkan saja tuh ke kelas urban. Berbeda cerita ketika kita menerapkannya pada algoritma yang lain. Ternyata algoritma yang lain, kelas urban itu maksimal cuma 80 atau 90. Berarti tadi yang 99 itu tidak akan masuk ke kelas urban. Dia bisa dimasukkan ke kelas sen, atau bahkan dia bisa terlempar pada kelas. Nanti akan ada satu kelas, nanti namanya adalah unclassified. Jadi ketika dia ada pixel yang tidak masuk golongan mana-mana, tidak masuk ke air, tidak masuk ke tanah, tidak masuk ke urban, con, dan sebagainya, maka dia akan dikategorikan sebagai unclassified. Dia biasanya akan berwarna hitam seperti itu. Jadi masing-masing algoritma pasti akan ada yang namanya generalisasi. Jadi yang dinilai terlalu mirip, udahlah dimasukkan saja seperti itu. Dan bagaimana mengeneralisasinya, yaitu bergantung dengan algoritma yang akan kita gunakan. Begitu. Berarti itu, mohon maaf Bu, berarti itu akan menentukan apa namanya keakurasian dari ini ya Bu, dari apa namanya objek tersebut. Dia akurasinya tentunya akan sangat berpengaruh. Nah, nanti makanya di sini kita akan mencoba kelima algoritma tersebut. Nah, yang dua kan nggak bisa kita cek akurasinya karena itu unclassified. Nah, yang tiga dari algoritma supervised itu yang akan kita cek akurasinya di pertemuan ke-14 nanti. Nah, nanti kita akan cek bagaimana sih akurasi dari ketiganya. Sesuai nggak dengan teorinya. Teori nanti akan kita jelaskan bagaimana pola pikir dari masing-masing algoritma dan bagaimana plus dan minus, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma tersebut. Setelah kita tahu nih, oh plusnya seperti ini, minusnya seperti ini, sudah ada bayangan kan kita masing-masing algoritma itu pola pikirnya seperti apa. Nanti kita cek ke lapangan, kita cek karena kita kan pandemi ya, kita nggak semuanya kita bisa lapangan. Biasanya kalau misalkan kita nggak pandemi, kita menggunakan citra di wilayah kampus dan akan kita lakukan cek akurasinya di lapangan menggunakan GPS. Tapi nanti kita cek akurasinya menggunakan Google Earth saja. Nah, nanti kita akan cek di lapangan menggunakan Google Earth bagaimana akurasinya dari ketiga algoritma tersebut. Tentunya pasti akan berpengaruh. Meskipun kembali lagi pada bagaimana sih ketelitian kita dari sisi user memberikan informasi pada saat menentukan feature extraction-nya. Jadi pada saat feature extraction, peran user itu sangat besar karena kita harus memilih feature yang tepat agar tidak memberikan informasi yang salah kepada software. Misalkan seperti ini, kita akan melakukan penggunaan lahan yang informasinya itu sangat detail. Bangunan itu tidak berdiri sendiri, maksudnya tidak bangunan tunggal, tapi kita pisahkan informasinya. Ini bangunan perumahan, pemukiman, ini bangunan industri. Kemudian vegetasi pun sama, kita pisahkan. Vegetasi kerapatan tinggi, kerapatan rendah, kerapatan sedang, kemudian vegetasi mangrove, dan ini nih vegetasi non-mangrove. Nah, ketika kita memberikan informasi kepada software, kita juga harus memberikan informasi yang jelas, yang tepat, yang akurat juga. Contohnya, kalian memberikan informasi kan ke software, ke software kita NV, kita pakai NV ya. NV ini loh yang dinamakan dengan bangunan pemukiman. Nah, ketika kalian memberikan informasi tersebut, jangan sampai kalian salah tunjuk. Yang kalian tunjuk itu yang kalian mengiranya itu bangunan pemukiman, tapi justru itu bangunan industri. Otomatis software akan nurut ke kalian kan dari sisi user. Oh, dengan nilai pixel sekian ini adalah nilai untuk bangunan pemukiman. Padahal itu bangunan industri loh, karena kalian salah memberikan informasi, otomatis software pun akan memproses informasi yang salah tersebut. Nah, nanti ketika software sudah melakukan pemrosesan,
Dia kan hanya berbekal dari informasi yang diberikan oleh kita, oleh user. Oh, nilai pixel ini dengan range sekian, misalkan nilai 20-30. Oh, itu adalah nilai untuk bangunan pemukiman. Maka software ketika mencari dari sepopulasi satu scene citra, dia akan memilih 20 dan sampai dengan 30 tersebut akan dimasukkan menjadi kelas bangunan pemukiman. Lalu hasilnya tentunya dengan nilai-nilai tersebut adalah nilai bangunan pemukiman. Nah, karena lebih dari awal kalian sudah salah memberikan informasinya, tentunya tematik map yang dihasilkan tentunya salah. Ya kan? Informasi yang harusnya bangunan pemukiman, bangunan industri, karena kalian memberikan informasinya berupa bangunan pemukiman, maka hasilnya nanti, tematik map yang dihasilkan nanti, objek tersebut diidentifikasi sebagai bangunan pemukiman. Semuanya bangunan pemukiman. Padahal itu adalah bangunan industri. Tentunya akurasinya akan rendah. Konsepnya masih sama. Kita tuh kalau ke ruangan, aspek ke ruangan itu garbage in, garbage out. Kalau dari awal kalian salah memberikan informasinya, tentunya di akhirnya nanti akurasinya juga akan salah. Tematik map yang dihasilkan juga akan salah pula. Akurasinya menjadi sangat rendah. Nanti akan ada pada saat kita praktikum nanti, kita praktikum di kelas ya nanti ya. Kita 2 kali saja praktikum di kelas untuk praktikum masifikasi dan praktikum akurasi nanti di kelas. Nah, nanti pada saat praktikum nanti kita akan jelaskan bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada software berdasarkan spektralnya. Nanti ada yang namanya separability index. Jadi kita betul-betul memberikan informasi kepada software itu yang tepat. Pemukiman itu seperti ini, industri seperti ini, vegetasi kerapatan tinggi seperti ini, rendah seperti ini, berdasarkan separability atau pembedanya antar objeknya. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain ya? Oke, kalau tidak lagi yang ditanyakan, saya sudahi untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa 2 minggu lagi ya setelah Idul Fitri. Saya mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan saya selama ngajar dan juga mewakili dari Pak Wahid juga kekurangan dan mungkin lebih banyak kurangnya ya karena kita juga disambi-sambi ada pekerjaan lain selain ngajar, jadi sering lebih dari 2-3 kali kita tidak bisa melakukan Zoom meeting, tidak bisa melakukan kuliah di kelas, jadi kuliah hanya via LNA saja. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.